untuk di mute ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia, sehingga pada malam kali ini kita masih dipertemukan dalam suasana online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita biasa bertolakul ilmi, di mana barangkali hari ini memang berkumpul keluarga, mudah-mudahan kesempurnaan yang kita bangun untuk sebuah ketaatan akan semakin menambah rahmat. Amin. Sholawat dan salam semoga tercurah untuk uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Aji Astuti SPD MPD, yang saya hormati Ibu Diah Waro SPD selaku Ketua MS Jawa Tengah sekaligus narasumber, dan yang saya hormati para ustazah yang bergabung dalam Mubalighah Salimah Jawa Tengah, dan yang saya hormati seluruh ketua PD Salimah se-Jawa Tengah dan Bu Majelis Taklim. Mudah-mudahan pertemuan kali ini di malam selikuran ini akan menjadi agenda silaturahim kita yang rutin kita agendakan di malam 21. Jadi soalnya awak dhewe kan angkatan ngono ki jemarake. Tak tolong admin untuk memute nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kilas info tentang Mubalighah Salimah Indonesia Jawa Tengah adalah pertama sebuah wadah. Ora kabeh lho. Ditemek kene geger kula ora. Bokongku lara. Admin sinten nggih? Saya ulangi lagi, MSI Mubalighah Salimah Indonesia Jawa Tengah adalah sebuah wadah para ustazah di Jawa Tengah untuk berkiprah lebih banyak lagi untuk menebarkan kebaikan dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kami di sini membuka peluang para asatidzah yang mau berkontribusi untuk menebar kebaikan di sini untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya di wilayah, tapi di setiap daerah kami memiliki MSI yang notabene mereka akan menjadi tonggak dakwah di daerah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini adalah agenda malam selikuran kerjasama antara Mubalighah Salimah Indonesia Jawa Tengah bersama Departemen Dakwah Salimah Jawa Tengah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak berpanjang kata, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sari tilawah, yang ketiga adalah materi inti yang akan disampaikan oleh Ustazah Diah Waro Haswini SPD selaku Ketua MSI Jawa Tengah. Yang ketiga adalah tanya jawab. Yang keempat adalah penutup. Untuk memberkahi acara kita ke depan, mari bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Inilah hadiniyah Al-Fatihah. Yang bertanggung jawab dengan apa? Dengan apa yang dia keluarkan, dengan apa yang dia manajemenkan, dengan apa yang dia beli, dengan apa yang dia mitrakan. Itu dia punya tanggung jawab. Ya. Bahkan mohon izin admin. Ibu-ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ibu Ustazah Septi Setianingsih SPDI dari Klaten dengan membacakan surat Ali Imran 190 195 sampai 195 kepada Ibu Septi Setianingsih dari Klaten. Waktu dan Zoom kami serahkan.
Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dinyalain, Mbak. Suaranya Bu Yai. Suaranya. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi semakin meneguhkan keyakinan kita bahwasanya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak ada keraguan bagi kita untuk memantapkan diri membenarkan firman-firman-Nya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk acara selanjutnya adalah materi inti yang akan disampaikan oleh Ustazah Yahwaro Haswini SPD dengan tema agar zikir itu memiliki energi kebaikan. Mudah-mudahan dengan materi ini semakin menguatkan hati kita, di mana dengan kebaikan kualitas zikir kita, maka akan banyak kebaikan yang bisa kita dapat. Tidak berpanjang kata, kepada Ibu Ustazah ini dan ujung kami. Ya, matur nuwun, Bu Yayin. Suara saya terdengar ya? Jelas. Ya? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Wal ayah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan banyak kebaikan kepada kita. Salah satu kebaikannya adalah diberikannya waktu luang, diberikannya kesempatan, diberikannya kemauan, keinginan kita untuk senantiasa tholabul ilmi. Semoga Allah mengekalkan kita. Semoga Allah menjadikan semangat ini terus ada dan menyala dalam hati-hati kita. Karena sesungguhnya ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, ya, dengan asma Tuhanmu. Ini memberikan satu sinyalemen kepada kita bahwa menuntut ilmu, tholabul ilmi ini merupakan sebuah kebutuhan, merupakan kewajiban buat kita. Seperti ada kalanya kita sholat, ada kalanya kita berpuasa, gitu ya. Nah, seringkali menuntut ilmu ini hanya dijadikan sebagai sebuah pengisi waktu luang, ya. Tidak menjadi prioritas buat kita. Semoga nanti tolong ya ibu-ibu sekalian dicatat ya bahwa selikur setiap bulan tanggal selikur gitu ya, itu kita punya waktu khusus ya, menyempatkan 1 jam. Nah ini untuk Bu Yayin tolong saya diingatkan. Engko nek kurang 10 menit injuk diingatkan. Soalnya nek wes ngomong injuk lali saya ini. Ya. Jadi mohon diingatkan. Paling nggak 15 menit lah sebelum selesai ini saya diingatkan di chat atau di kalau perlu di telepon gitu ya Bu Yayin ya. Nah, kepada ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo dicatat nanti tanggal 20 setiap bulannya. Kita insya Allah ada kajian-kajian yang insya Allah ya, kemarin Bu Wida sudah di tim kajian Mubalighot Salimah Indonesia, saya lihat sudah saya lirik gitu ya, ada beberapa materi yang sudah yang sudah akan dilaksanakan. Semoga ini menambah keberkahan kehidupan kita. Bisa jadi, saya sering menyampaikan kepada majelis-majelis taklim, bisa jadi saat kita mendengarkan itu kita nggak mudeng gitu, ya. Tetapi ketika kemudian Allah memberikan rahmat kepada kita atas upaya yang telah Allah berikan kepada kita untuk sebentar mendengarkan gitu ya, sebentar menyatat, sebentar memohon kepada Allah. Nah, ini semoga Allah memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya, artinya secara tidak langsung seluruh materi-materi yang ada itu tersimpan dalam memori kita, otak kita ini ternyata mempunyai RAM yang luar biasa, yang mau tidak mau tuh semuanya dimasukkan dalam RAM kita, di otak kita, sehingga kita bisa mendengarkan apapun dan kajian apapun yang kita dengarkan, insya Allah nanti ketika diklik gitu ya, tanpa disengaja, itu akan keluar dengan sendirinya, Masya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa bersama dengan sunnah-sunnah beliau. Semoga salah satu yang sekarang ini kita kerjakan, yang kita lakukan malam ini merupakan salah satu sunnah Rasul. Pertama, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kita sedang berzikir. Ya, saya cukup yakin ya, saya cukup yakin bahwa saat ini panjenengan semua yang sedang mendengarkan lewat Zoom ini sedang berpikir, sedang mengontakkan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, agar seluruh aktivitas kita itu mendapatkan keberkahan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi saya lihat ada bapak-bapak satu ya, atau itu yang operator kali ya. Moga-moga itu juga ikut mendengarkan. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kenapa saya mencoba kemarin Ibu Ari Aji, wes pokoknya terserahlah sak siapa buoro gitu ya materinya gitu, karena ini baru pertama kali untuk MSI gitu ya. Ya wes akhirnya sak kecekele gitu.
Tapi ternyata saat cekele itu membuat, terima kasih Bu Ari sudah memberikan saya, kemudian harus banyak membaca, harus mempraktekkan sendiri. Oh ternyata zikir. Karena waktu itu ketika saya mencoba menyampaikan ke Bu Ari, saya ingin menyampaikan inilah Bu. Karena memang sesungguhnya materi ini terkhusus buat saya. Ya, materi terkhusus buat saya. Ketika kemudian zikir-zikir kita yang panjang setiap ba'da sholat minimal, itu tidak memberikan dampak kepada kebaikan-kebaikan. Kita masih culas, kita masih ngegas-ngegas, kita masih iri, kita masih dengki, kita masih cerai gitu ya. Itu seakan-akan nggak ada manfaatnya zikir itu. Ini apa sebabnya? Padahal gitu ya, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd itu juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Bahkan nanti ini sebenarnya saya sudah menyiapkan slide, cuman tak woca-woco gitu, slide-ku kok ora api gitu. Nanti enggak apa-apa saya masukkan ke dalam, saya kirimkan ke beberapa itu enggak apa-apa gitu ya. Tapi kok rumangsaku tak woca-woco ora api, dah enggak usah pakai slide sajalah. Saya nanti langsung ngomong saja gitu ya. Jadi nanti akan ada bahwa Allah itu ketika kita berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih. Bahkan ketika kemarin saya membaca satu buku dalam Riyadhus Shalihin, saya lupa nomor berapa ya itu ya. Nggak sengaja aja sebenarnya saya cari-cari itu ya referensi itu, bahwa sesungguhnya ketika kita berzikir kepada Allah, baru mengucap satu kalimat saja, ya. Bahkan dalam Quran juga sudah disampaikan bahwa salah satu bentuk zikir itu tidak hanya ketika dengan kalimat thayyibah, ya, tapi juga bisa dengan sholat. Ya, sholat dalam Quran surah 15 ayat 9 Allah menyampaikan sholat itu termasuk di dalamnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bentuk yang lain kita membaca Al-Qur'an. Bahkan dikatakan zikir kubro, ya. Zikir yang besar. Maka ketika ada seorang ibu-ibu ya, waktu itu saya bertanya kepada saya masih ingat sekali, kalau nggak salah beliau itu pegawai Bitatrek atau Aparel ya, saya lupa. Bertanya kepada saya, Bu Ora, saya mau nanya gitu ya, kalau misalnya saya cuma ada waktu 1 jam ketika istirahat di Bitatrek, nah itu saya lebih baik baca zikir gitu ya, zikir ba'da sholat ya, alhamdulillah, kemudian Allahumma antas salam dan seterusnya gitu ya, atau baca Quran, Boro. Waduh lah ini, karena nilainya sama di hadapan Allah, mereka mempunyai kekuatan yang sama. Namun memang di dalam Quran surah 15 ayat 9 Allah mengatakan bahwa zikir Quran itu adalah salah satu zikir kubro. Ya, jadi ya kalau panjenengan bisa menyempatkan untuk baca Quran, bacalah. Saya bilang. Nah, bahkan sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wah ini tantangan buat kita semua nih Bapak Ibu sekalian, bahwa zikir Quran dengan hafalan, dengan binador itu lebih besar pahalanya dengan hafalan Quran 4 kali lipat. Masya Allah, ini dalam Quran surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Nah, nanti ini dibuka di dalam ya, karena saya tidak bisa menyampaikan ini karena waktunya sangat terbatas. Ya. Dengan membaca Al-Qur'an itu kita dengan niatan berzikir kita mendapatkan pahala 4 kali lipat. Masya Allah. Ya. Jadi Ibu sekalian, tadi bentuk zikir itu banyak sekali. Bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, bisa dengan kalimat thayyibah, ya. Bahkan Allah menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika kita zikir gitu ya, dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Walaupun zikir itu banyak sekali. Bahkan ketika saya mencoba membaca beberapa referensi, ternyata zikir itu juga mempunyai dosis dan
porsi yang berbeda. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya. Jadi biar ibu-ibu penasaran, loh ini kok zikir kok ono dosisnya barang yang piye. Nah, ini jadi biar semangat untuk terus belajar mendengarkan. Nah, ada dosisnya. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Kenapa Rasulullah itu mencontohkan setelah ba'da sholat itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah itu 33 kali, ya. Kemudian Allahu Akbar itu 33 kali, itu Masya Allah. Ketika saya baca sarah hadisnya, Masya Allah. Nah, ini moga-moga ibu-ibu semangat. Kenapa ya kok 33 kali ya? Kenapa kok enggak 7 kali? Hasbunallah wa ni'mal. Itu kan 7 kali. Kenapa? Nah, ini nanti beberapa. Nah, kembali ke persoalan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, zikir itu bentuknya banyak. Ya, zikir itu bentuknya banyak. Nah, ketika saya baca di salah satu Riyadhus Shalihin itu, ketika kita takbiratul ihram, bayangkan, itu bentuk sholat. Allah mendatangkan rahmat kepada kita. Ya, Allah mendatangkan rahmat kepada kita. Dan yang namanya rahmat itu bentuk kasih sayang Allah. Ya, dan kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah itu dalam setiap kesempatan, setiap hembusan nafas kita membutuhkan rahmat Allah. Padahal kita tidak pernah merasa. Ya, kita jadi nggak pernah merasa ketika takbiratul ihram, kemudian Allah menurunkan rahmat, kita nggak pernah terasa. Tapi Allah menjanjikan itu kepada kita. Insya Allah. Apalagi teruskan dengan iftitah, kemudian diteruskan dengan Al-Fatihah, terus diteruskan dengan surat-surat pendek, gitu ya. Ibu saya baca Amayata Sa'alun, kata ibu saya, ojo suwi-suwi ya nek kowe ngimami. Nah, ini oke. Kalau ngimami wong tua memang ra entuk suwi-suwi ya. Kalau mau murojaah ya silahkan di Qiyamul Lail. Kembali ke persoalan ibu-ibu sekalian. Jadi bentuk beberapa bentuk zikir itu demikian. Nah, kalau pemaknaan zikir. Nah, ini kita kalau bicara tentang zikir supaya kita tahu sebenarnya zikir itu apa sih itu. Zikir itu adalah kalau dalam di beberapa referensi yang saya ambil singkatnya saja ya. Zikir merupakan aktivitas ibadah. Nah, ini nggak cuma sekedar aktivitas ibadah dengan mengucapkan lafaz zikir yang mengandung pujian, pensucian, pengagungan, pentauhidan, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika zikir itu diharapkan yang muncul di lafaz kita, adalah seluruh pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengagungan kepada Allah dan merasa bahwa diri kita ini adalah makhluk lemah yang nggak bisa apa-apa. Nah, ini karena ini adalah kunci. Ini sebenarnya kunci dari bagaimana agar zikir kita itu punya energi. Ya, nanti salah satunya adalah bagaimana kemudian kita fokus kepada hanya mensucikan Allah, hanya memuji Allah. Kalau saya mengibaratkan seperti kita sebenarnya tidak perlu berpikir terlalu sulit ya kalau kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu adalah segala-galanya. Misalnya ada orang yang bertanya kepada panjenengan, 1 ditambah 1, mesti panjenengan jawabannya 2 kan? Nggak mungkin yang lain gitu. Dan jawaban 2 itu pasti benar secara fakta, ya. Secara logika pasti benar. Dan panjenengan tidak akan pernah protes. Kenapa kok loro gitu? Nggak pernah protes. Ya, sama dengan ketika kita mencoba untuk mengagungkan Allah. Jadi tidak usah kita dibuktikan dengan banyak hal lah, ya, dibuktikan dengan kekuasaan Allah, dengan itu sebetulnya tidak perlu, karena kekuasaan Allah itu mutlak. Nah, ini memang pada titik tertentu seseorang manusia itu ketika menghamba kepada Allah itu tidak butuh alasan, tidak butuh fadilah, tidak butuh mukjizat, tidak butuh argumentasi kenapa Allah itu harus kita sucikan, nggak ada. Ya, nah itu pada titik tertentu memang. Nah, mari kita berproses bersama, ya, berproses bersama agar zikir-zikir yang kita lantunkan itu senantiasa hanya memuji kepada Allah, hanya mensucikan Allah, hanya mengagungkan Allah.
Nah, ini nanti ada di akhir nanti insya Allah saya sampaikan. Ya, jadi zikir itu seperti itu. Dan sebenarnya zikir ini merupakan kebutuhan kita. Allah memberikan satu jalan kepada kita untuk berdialog dengan Allah itu lewat zikir. Ya. Allah memberikan satu kesempatan kepada hambanya untuk berkholwat itu lewat zikir. Allah memberikan peluang kepada kita untuk mengatakan apa yang ingin kita katakan dengan zikir kepada Allah. Ya, berinteraksi dengan Allah itu salah satu jalannya adalah zikir. Masya Allah, senang apa enggak gitu loh. Ya, ini harus kita latihkan. Nanti ada salah satu cara tadi ya, salah satu cara yang kedua ini, bagaimana agar kemudian zikir itu memberikan satu energi kepada kita, yaitu membiasakan menikmati zikir. Nanti akan saya rangkumkan. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah itu adalah kunci bagi kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang bersama dengan Allah. Kita tidak sekedar mengingat Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana ada beberapa, kalau tadi ada beberapa bentuk zikir ya. Nah, sebenarnya ibu sekalian, zikir itu adalah perintah Allah. Ya, banyak sekali ayat-ayatnya. Saya di slide saya itu kalau tidak salah ada sekitar 15-an ayat, sudah saya rangkum semua. Tapi silakan nanti diwawasi. Ada 15 ayat tentang perintah zikir. Nah, kalau saya nah, kalau kita bicara tentang perintah Allah, ya, saya kembali pada keimanan kita. Tidak ada satupun perintah Allah itu yang sia-sia. Pasti ketika Allah memerintahkan kepada kita, itu pasti ada maksud. Ya, pasti itu. Ya, jadi ini yang harus menjadi konsentrasi kita. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu kepada kita, itu nggak ada maksud, nggak mungkin. Wong seluruh kejadian di muka bumi ini, bahkan sampai kalau saya mencontohkan itu kedipan mata kita itu sudah dengan izin Allah. Kita aja kadang-kadang nggak pernah mikir kedipan mata kita, ya. Tapi Allah itu sudah merencanakan itu, bahkan mengetahui setiap detik, dan itu kedipan mata seluruh manusia, masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini kan rasa ya, ini rasa yang harus kita bangun, rasa yang harus kita munculkan, rasa yang harus kita sampaikan kepada hati kita bahwa zikir itu perintah Allah. Ya, zikir ini adalah perintah Allah. Ya, oke, kita buka salah satu ayatnya Al-Baqarah 152. Ya, ini kebetulan tulisannya cilik-cilik ini. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Ini masya Allah ini. Ketika saya baca tafsir ini di di Al-Misbah, masya Allah ini. Ada banyak orang-orang kafir yang mengatakan kenapa kita disuruh mengingat Allah gitu. Orang kafir itu sukanya emang nanya-nanya kayak gitu. Kenapa kita itu disuruh mengingat Allah? Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan bahwa sesungguhnya aku tidak butuh kau ingat. Justru ketika engkau mengingatku, kata Allah, engkau akan kuingat. Nah, gitu. Ini sebenarnya logika makhluk juga seperti itu gitu ya. Logika makhluk juga begitu. Kalau kita mengingat-ingat gitu ya namanya Bu Suwartini, pasti Suwartini juga akan senang ya ketika diingat namanya gitu ya. Ketika saya mengingat Bu Buyung Saraswati, pasti akan senang gitu. Sama dengan Allah. Ya, Allah melebihi itu walaupun kemudian Allah berbeda dengan makhluknya. Tetapi logika ini sama. Ya, logika itu sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Untung yang mana ibu-ibu sekalian? Untung kita kan, kita diingat oleh Allah. Ketika orang diingat oleh seseorang itu kan senang kita. Ya, walaupun yang saya kadang-kadang saya ini ya pelupa.
tahu wajah tak tahu nama. Nah, ini PR saya. Saya memang lemah di situ ya. Diakui sik wae kok nek ketemu gitu ya. Loh ini sopo gitu ya. Tapi paling tidak ketika kita mengenal seseorang, jadi senang kita itu dikenal. Oh iya masih kenal saya gitu ya. Tapi misalnya Nyan Sewu Bu Siti Rodotul masih ingat saya. Aduh siapa ya Bu ya? Waduh rasanya sakitnya tuh di sini gitu ya Bu ya. Tapi ketika kita diingat oleh seseorang gitu, Masya Allah gitu. Dan Allah pun demikian gitu. Dan Allah pun juga ketika kita mengingat Allah, maka kita akan diingat oleh Allah. Betapa bahagianya kita diingat oleh zat yang sangat kita cintai. Ya, melebihi segala-galanya. Kemudian Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahu akbar. Hiya. Wala dzikrullahi akbar. Ya, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu ada lebih besar pahalanya dan manfaatnya. Kemudian Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbahuhu bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, ini Allah, dan masih banyak lagi Ibu sekalian ayat-ayat perintah tentang zikir. Ya, jadi zikir ini bukan sesuatu yang cuma sekedar disunahkan oleh Rasul, tapi juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah diperintahkan oleh Allah itu, seorang yang beriman tuh hanya ada satu kalimatnya. Sami'na wa ata'na. Ya, dan tidak ada kerugian baginya ketika kita melaksanakan. Ya, jadi Ibu sekalian, monggo kita bersama-sama untuk itu. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memaknai gitu ya, mengetahui hakikat. Nah, kalau tadi yang bacaan Quran di awal ya, yang di awal tadi Quran surah Ali Imran ayat 100 berapa tadi? 190 sampai 195 yang dibacakan oleh Bu Septi tadi. Nah, saya mengambil menukil yang satu saja, yang 191. Ya. Subhanahu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, dan itu nanti doanya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil, tidak ada yang buruk yang diciptakan oleh Allah. Apapun itu, entah itu benda, entah itu peristiwa, entah itu apapun. Ya, subhanaka faqina adzabannar. Ya, maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Karena orang-orang yang ingkar terhadap penciptaan Allah. Jadi kalau menganggap bahwa ini nanti ya, jadi kalau menganggap bahwa apa yang terjadi pada seseorang itu adalah karena perbuatan orang lain kepada kita dan seterusnya, itu di dalam Al-Qur'an tidak ada. Atau kalau bahasa Jawa itu tidak ada seseorang yang memberikan kemadharatan kepada orang lain. Nah, misalnya gini. Misalnya kita itu didolimi sama orang. Kemudian dilelah orang yang mendolimi kita itu kena bencana. Nah, terus kalimat kita itu nah ke rasakna ke karena engkau telah zalim kepadaku. Nah, itu enggak ada dalam Islam, itu enggak ada. Ya, nanti akan saya sampaikan syarat yang ketiga. Ini syarat yang ketiga agar zikir kita itu ya selalu mendapatkan energi yang luar biasa, mempunyai efek, mempunyai athar, itu yang ketiga. Ini tadi bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, maha suci engkau. Karena tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang Rabbana ma khalaqtaha batila, tidak ada yang sia-sia. Ini penting sekali, Ibu-ibu sekalian. Tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang sia-sia.
sekalipun itu sangat menyedihkan kita, sekalipun itu tidak membuat nyaman kita, sekalipun itu menjengkelkan kita, sekalipun itu buruk buat kita, tidak ada yang sia-sia. Nah, ini konsep banget ini. Ya, ini konsep sekali. Nanti akan kita, ini adalah syarat yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga gitu ya, agar zikir itu mempunyai energi buat kita. Ya. Nah, Masya Allah ini ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ketika kita memaknai zikir, kemudian mengetahui bentuk-bentuk zikir, bahkan kita berzikirnya kapan saja, dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, sedang apapun kita diminta oleh Allah, disunahkan oleh Rasulullah gitu ya, untuk berzikir. Karena dalam Riyadhus Shalihin Rasulullah menyampaikan dahulu Nabi Muhammad SAW itu biasa berzikir pada setiap waktu. Masya Allah. Tidak sekedar waktu pagi dan petang, tapi setiap waktu. Ya, ini dalam Riyadhus Shalihin, ya, Riyadhus Shalihin tentang zikir. Ya, itu setiap waktu dalam kondisi apapun. Nah, namanya mendikir itu mengingat Allah. Kita tuh boleh mengingat Allah dalam kondisi apapun. Kalau melafadzkannya itu di tempat yang bersih. Ya, kemarin juga ada yang nanya ibu-ibu, Bu Oro, boleh nggak saya di kamar mandi ngomong ada sudah keluar tuh Bu, keluar gitu ya Bu, alhamdulillah, gitu boleh nggak Bu, katanya. Dalam hati boleh Bu, saya bilang. Ya, dalam hati boleh, tapi kalau dilafadzkan, dijaharkan jangan, ya, karena itu tempat yang kotor, ya, karena kalimat thayyibah itu kalimat yang suci, yang bersih, ya. Kalau dipakai di tempat yang kotor ya lucu gitu ya, bukan lucu, nggak boleh gitu ya. Ya, jadi ada yang bertanya begitu ibu-ibu itu, Masya Allah ya, saking selalu mengingat Allah gitu ya, keluar BAB-nya itu ya, langsung alhamdulillah gitu ya. Ya itu ada yang bertanya, boleh enggak gitu ya. Nah, itu saya jawab, dalam hati boleh Bu, dalam hati ya, dalam hati boleh, tapi tidak dijaharkan, tidak dijaharkan. Ya, nah itu ya. Jadi ibu semua di kapan saja, mau ketika naik motor, mau ketika bersih-bersih gitu ya, bahkan ketika, masih ingat ya, ini peristiwa yang sangat saya kenang sekali, saya bacanya senang gitu ya, ketika Fatimah putri Rasulullah itu datang kepada Rasulullah untuk minta khodimah gitu ya. Ketika datang itu ceritanya, ini versi redaksionalnya versi saya ya Bu ya. Datang ya, dia bilang gitu ya, ya Rasulullah aku dikasih khodimat gitu. Kemudian Rasulullah bilang, udah pulang sanalah, pulang gitu. Nah, maksudnya coba dievaluasi kenapa kok dadanya lo khodimat gitu loh. Ya. Kemudian sampai datang 3 kali. Akhirnya Allah memberikan satu kalimat thayyibah yang itu dipakai Masya Allah, dan itu saya praktekkan. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi ketika kita pakai kerjaannya banyak gitu ya, harus membayi setrika, masak gitu ya, berak-barbar gitu ya, biar jengkel gitu ya Bu ya. Itu jadi subhanallah walhamdulillah gitu ya Bu ya. Jadi semangat tetap itu ya, tetap bersemangat di dalam mengerjakan urusan rumah tangga kita. Waduh, aku sudah dikode sama Bu Yayin ya. 10 menit lagi. Baiklah. Nah, jadi kita dalam kondisi apapun, ya, mau naik motor, mau apa gitu ya. Ketika kita berjalan, bahkan ketika kita tetapi harus tahu juga gitu ya, ketika misalnya panjenengan lagi ngobrol sama seseorang gitu, malah umi ya, itu nanti malah tidak tepat waktu, tidak tepat tempat, tidak tepat waktu gitu ya. Mengingat itu kan tidak harus kemudian umi dengan kalimat thayyibah. Mengingat Allah gitu ya. Ketika kita mendengarkan obrolan orang lain, maka yang ada di otak kita, ya Allah, Masya Allah, ono wong kok pintere kayak ngene ya. Ngene iki lah. Ya Allah, ini subhanallah, Masya Allah, ini orang diciptakan Allah pinter banget gitu. Nah, itu kan gitu ya. Nah, itu sampai seperti itu. Terus misalnya kita sedang ngobrol dengan siapa gitu juga sama. Yang ada di otak kita tuh memuji Allah. Ya.
Saya yakin sekali ketika kita itu mau dalam kondisi apa, kita sedang berbicara dengan siapa, kemudian kita memuji Allah, nggak ada yang rasanya iri. Nggak ada yang namanya kita dengki. Bahkan kemudian, ya Allah, kemayuni ngomongnya. Nggak ono kalimat itu, nggak ada. Yang ada, Masya Allah kok pinter ya. Masya Allah kok ini. Pasti akan begitu. Ya karena kita mengingat Allah. Ya. Nah itu salah satunya. Berdampaknya luar biasa. Ya, jadi ibu-ibu saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun Bu Ari memberikan satu waktu molor, tapi tidak apa-apa. Saya berikan. Jadi tadi saya sudah sampaikan beberapa kiatnya ya. Sudah saya sampaikan sebenarnya, cuman belum saya rapikan. Nah, sekarang saya rapikan. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, syarat kita agar zikir itu memberikan dampak kebaikan kepada diri kita. Yang pertama itu adalah ikhlas. Tulus, hanya mensucikan Allah, hanya dalam rangka taat kepada Allah, hanya mengagungkan Allah. Ya. Tidak ada yang lain. Kalaupun kemudian zikir-zikir kita itu kita tempeli permohonan doa, gitu kan. Kita itu kan senangnya donga. Ibu-ibu itu kan sukanya doa. Ya karena memang kita lemah. Maka kita berdoa, maka jangan khawatir orang-orang yang tidak pernah berdoa itu dikatakan orang yang sombong. Maka nggak apa-apa kalau kita berdoa. Cuman adabnya orang meminta itu ya memuji dulu lah. Ya, gimana Bu Yayin? Alhamdulillah, Bu Yayin kok saya kok tambah ayu toh Bu. Nah, misalnya gitu ya. Baru ujung-ujungnya aku nyilih duit, kan? Pasti kalaupun itu juga nggak bakal ditolak, sungkan ya, Yayi sungkan sama saya kan sudah dipuji dulu soalnya. Ya sama dengan Allah gitu ya. Allah itu paling suka dipuji, walaupun sebenarnya bagi Allah kita memuji atau tidak memuji itu sesungguhnya tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah sudah ada dan sudah jelas. Ya justru ketika kita itu memuji Allah, maka kita sedang berdialog dengan Allah. Kita sedang menyamakan frekuensi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Memuji orang itu kan juga sama kan, sedang menyamakan frekuensi. Ya. Kalau dalam bahasa psikologi kan begitu, menyamakan frekuensi benkodose, api gitu ya. Setelah itu baru diminta. Jadi syarat yang pertama adalah tulus. Ya, bagaimana agar kita kemudian terus di materi saya ada namanya zikir esensi. Zikir yang menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, menyatukan lafaz kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memikirkan penciptaannya, memikirkan kekuasaannya, memikirkan yang kita pikirkan adalah kehebatan Allah. Ya, kehebatan Allah. Maka ada sebagian ulama yang ketika kita berzikir dengan Asmaul Husna, ya kan? Dengan memuji Allah dulu, dengan sifat-sifatnya yang agung, dengan sifat-sifatnya yang indah. Ya boleh itu kita mengawalinya dengan Asmaul Husna. Ya, aku dihafalke, Bu. Dihafalke mbak artine ben mudeng, gitu ya. Kemarin ibu-ibu ada yang saya minta untuk menghafal ya cuman sampai 30. Baru kui abot Bu, abot. Nyerah katanya, besok diulangi lagi ya. Diulangi lagi ya. Ditambah lagi, nggak apa-apa, berproses. Karena apa? Ketika kita mengetahui. Nanti yang kedua ini nanti. Yang kedua, kita jadi memaknai. Tadi ya, pertama sudah tahu fadilahnya, bahwa ini adalah perintah. Jadi kita mengerti apa yang kita lafadzkan. Ya, kalau kita nggak ngerti apa yang kita lafadzkan, terus jadi kayak nyen sewu ya. Kayak orang nyen sewu, kayak orang gila ya, naudzubillah ya. Jadi orang gila itu kan dia ngomong tapi nggak mudeng gitu. Iya kan? Nah, oleh karena itu kita ketika agar kita mempunyai dampak, ya, kita juga tahu apa yang ingin yang nah tadi ini salah satu dosisnya. Ini salah satu dosisnya. Ini tak bocori ibu-ibu. Ya, dosisnya dikit tuh tahu. Oh, nek la haula wala quwata illa billah iki nggo apa? Nek istighfar kuwi nggo apa? Nek masya Allah kuwi nggo apa? Nek subhanallah kuwi nggo apa? Itu dosisnya. Ya. Walaupun sebenarnya dalam banyak referensi saya baca nggih kemarin itu
Zikir itu ya sudah, kita mengagungkan Allah aja. Ya, sudah kita berzikir pada Allah, mau subhanallah, mau apa, dalam kondisi apapun diperbolehkan. Ya, istighfar. Nah, ini contohnya istighfar saja, istighfar. Kenapa kita itu ba'da sholat disuruh istighfar? Pertama kali yang kita baca apa setelah baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mesti astagfirullahaladzim. Padahal kita belum melakukan dosa loh. Kita belum melakukan dosa loh. Tapi kita disuruh istighfar sama Allah Subhanahu wa taala ketika baca sholat. Nah, ini juga Masya Allah kalau kita bedah luar biasa ini. Ya, itu menjadi kita semakin memaknai kita astagfirullahaladzim yang ada di otak kita itu selalu mengagungkan, ya Allah, saya itu lemah, ya Allah, saya itu banyak dosa, ya Allah, saya itu khilaf, ya Allah, saya itu lalai, ya Allah, gitu. Bahkan 4 rakaat sholat kita tuh nggak ada yang murni khusyuk. Oh no way, makanya kita beristighfar kepada Allah. Ya, nah, 4 tadi itu saya sholat Isya aja astagfirullahaladzim itu, jam piro lagi, orang adan tuh sudah saya pasang sebenarnya tadi Zoom-nya. Lah kok hilang? Aduh. Jadi saya kemudian cuma istighfar, subhanallah, tak sempat minta gitu. Kadang-kadang memang nggak usah minta gitu ya. Soalnya nekakian minta itu sedikit memuji itu kok ya lucu gitu. Ya akhirnya saya kemudian langsung 2 rakaat aja mantul ya. tuh gitu ya. Yang penting sudah melaksanakan kewajiban. Nah, itu kadang-kadang kita Masya Allah gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian. Nah jadi ibu-ibu sekalian tadi pertama tulus, yang kedua memaknai arti, dan yang ketiga ini tadi yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 di ayat yang terakhir, di baris yang terakhir. Ya, bahwa sesungguhnya tidak ada ciptaan Allah itu yang batilah, yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang memburukkan kita, yang membuat kita jengkel, yang buruk buat kita. Ya, yang madorot, yang membuat kita sedih, yang buat apa tuh nggak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, ketika kita berzikir, tidak ada rasa riya, tidak ada sum'ah, tidak ada kesombongan, tidak ada ijab bin nafsi dalam hati kita. Ya, karena setan itu, ibu-ibu sekalian, pintar banget lengutik-utik kita itu. Ketika kita sudah terbiasa berzikir ba'da sholat, nggak gampang loh berzikir ba'da sholat tuh, nggak gampang loh, ya ba'da sholat mak jegagri itu kita kemudian berzikir, sudah saya hitung itu kira-kira mungkin 15 menit kalau panjenengan total ya, kita ikut yang seperti teman-teman Nahdlatul Ulama itu dari istighfar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian Al-Fatihah, ayat kursi, ya terus istighfar lagi, kemudian subhanallah, tahlil, tahmid dan tahlil gitu ya, sampai la ilaha illallah gitu ya. Kemudian baru berdoa gitu ya. Ditambah trikul kalau panjenengan mau, itu nggak mudah untuk membiasakan diri seperti itu. Ya, maka ketika kita bisa 2 hari sajalah kita bisa melakukan itu, maka setan akan segera menyerang kita. Kowe hebat Ro. Wah, tenan hebat kamu itu Ro. Istighfarmu luar biasa gitu ya, sholawatmu tuh luar biasa. Nah ini yang kemudian membuat Allah nggak ridho, karena Allah diduakan, karena merasa bahwa kita tuh bisa, karena merasa kita itu punya sum'ah, kita gurur, merasa diri kita sudah benar dan seterusnya. Ini tidak akan memberikan makna yang luar biasa kepada, makanya kemudian banyak sekali dikit-dikit kita yang percuma hanya sampai di lisan kita. Karena ada sum'ah, ada sombong dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ibu-ibu saya membiasakan diri. Membiasakan diri untuk berzikir. Ya. Tadi kan katsiro, banyak. Ya, katsiro banyak. Itu ternyata ditafsiri dalam syarah hadisnya itu bisa berupa banyak, artinya jumlahnya, bisa bertambah, membiasakan diri, rutin, istiqomah. Ya. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu sudah memberikan contoh luar biasa. Istighfar utama 100 kali, gitu kan? Kemudian subhanallah walhamdulillah 33 kali. Kalau ada yang bertanya kemarin, boleh enggak? Ya boleh. Boleh-boleh saja lebih dari itu. Ya.
Bahkan ada sebagian ulama sufi itu yang saking menikmatinya zikir kepada Allah itu sampai ada yang kok 33 kok masih kurang ya gitu lah ya. Nah, tetapi kita ikuti Rasulullah aja. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna. Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk ba'da sholat maca 33 kali subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Sudah kita laksanakan aja, masya Allah. Itu kita lakukan secara rutin, kathiro gitu ya, maka dampaknya luar biasa. Buktikan saja. Ya, karena ini perlu pembuktian, ini baru teori. Buktinya nanti bulan depan selikuran gitu ya, kita ketemu lagi pada jam yang sama, pada materi yang berbeda dan guru yang berbeda. Nanti akan moga-moga akan nyambung, ya, akan ditemukan puzzle-puzzle itu. Ya. Jadi membiasakan diri untuk berzikir. Kalau kita nggak membiasakan diri untuk berzikir, ya nggak bisa. Ya. Kemudian yang selanjutnya menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Kalau kita nggak bisa, ya kita seakan-akan ya, anta budallaha takuntar. Seakan-akan Allah melihat kita, seakan-akan Allah berbicara dengan kita. Nah ini seakan-akan, nah, kan bisa kan kita seperti itu, bisa lah. Bahkan ada satu hadis yang disampaikan itu ada seorang dulu Ali bin Abi Thalib pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah berikan aku satu cara agar saya bisa bertemu dengan Allah itu dengan cepat, dekat, ringan dan lebih tinggi di sisi Allah. Kemudian ini saya buka di buku di Riyadhus Shalihin memang nggak ada, tetapi di beberapa hadis yang lain itu ada. Kemudian jawab Rasulullah, mendawamkan la ilaha illallah dengan merem memang. Kalau sholat nggak merem loh, J. Tapi kalau zikir itu boleh merem. Ternyata, ya. Nah, cuman ujiannya merem itu ngantuk. Nah, makanya luar biasa mendawamkan, membayangkan dalam rangka membayangkan berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah gitu. Ya, tapi hati-hati karena ini dekat sekali dengan ngantuk. Ya. Sampai kalau maksuratil Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad non rai bahasa. Saking ngantuk gitu ya, sampai tidak bisa terucap kembali gitu ya. Nah ini hati-hati memang. Nah makanya kemudian menghadirkan hati, sadar, kalau bahasa psikologisnya sadar bahwa kita itu zikir sadar, tidak dalam mabuk, tidak ngantuk gitu loh. Ya, karena kita ngantuk mendekrok ketemu meneh gitu kan. Ketemu kata-kata ini meneng balik ngono ndak meneh. Nah itu karena sadar, menghadirkan hati ya. Kemudian yang terakhir adalah selalu mohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan terus bisa berzikir kepada Allah, untuk bisa menikmati zikir kita kepada Allah ya. Kalau kemudian efeknya itu urusan Allah, tapi menikmati zikir kita kepada Allah, menikmati kebersamaan kita dengan Allah dalam setiap waktu, setiap kesempatan, dalam kondisi apapun, itu merupakan doa yang selalu ingin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang saya sampaikan. Waktunya sudah melebihi yang seharusnya. Mohon maaf, semoga ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi. Ya, karena saya kemarin mencoba untuk merasakan, ternyata zikir itu nggak gampang. Istiqomah saja ketika ba'da sholat. Sudah diuji oleh Allah karena jam 19.45 harus standby, wes akhirnya dikira ngekak-ngekuk. Nah, ya, dikira cepet-cepetan. Nah, ini yang membuat kemudian kita harus mencoba untuk terus membiasakan diri dalam kondisi kebaikan. Insya Allah ketika kita melaksanakan ini gitu ya, kita akan mempunyai dampak. Hati kita menjadi tenang, ya, hati kita menjadi lapang, ya, ora gampang musiman, ya, tidak gampang tersinggung, gitu, J. Kemudian juga berpikirnya jernih, gitu ya, sehingga Allah nanti menurunkan banyak kebaikan kepada kita.
Orang yang hatinya bersih, orang yang beriman kepada Allah dengan kebersihan yang total, itu selalu disambung sama Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran, selalu disambungkan dengan amal solih. Maka orang yang beriman itu selalu dimudahkan dalam amal solih. Dan tadi ayat-ayat yang saya sampaikan tentang perintah dzikir itu banyak sekali perintah Allah tentang dzikir itu diserukan kepada orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas. Bukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Moga-moga kita termasuk di dalam orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah, dikokohkan keimanan Allah Subhanahu wa taala dan terus bersama dengan jalan kebaikan ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datang dari Allah, kesalahan dari saya sendiri, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair waro untuk materi tentang zikirnya malam ini. Ibu-ibu, hadirin sekalian, kami buka termin tanya jawab, boleh lewat chat atau raise hand. Kami buka di 3 penanya pertama, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom. Bisa, monggo. Bu Novi. Monggo Bu Novi bisa. Menyampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Novi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buworo. Jadi saya ingin ini aja, Nikonje sekedar berbagi pengalaman gitu. Bagaimana menurut penjenengan gitu ya. Jadi kan itu tadi penjenengan ngendika yang surat Ar-Ra'd ayat 27 itu nggih bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram gitu toh. Nah, saya itu merasakannya memang apakah ini yang dimaksud dengan tadi ya bahwa zikir itu lalu kemudian menimbulkan energi kebaikan gitu ya. Jadi saya merasanya itu kayak Allah itu jadi ibaratnya ya gampangannya itu bahasa gampangannya kayak saya itu kayak disuntik ini apa aja obat bius apa gitu ya. Jadi Energi, maksudnya tuh disuntik jadi energi. jadi enggak ini enggak gampang sedih gitu loh. Masya Allah ya. Padahal ketika saya pernah gini Bu, pernah nyoba gitu ya. Karena memang ternyata benar bahwa ayatnya di situ disebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hanya atau berarti nggak ada jalan lain kan. Ketika kemudian saya pernah gitu ya nyoba itu jalan lain gitu dengan dulu gitu ya. Misalnya karena saya seneng mendengarkan lagu-lagu gitu. Itu tak coba gitu ya nyetel gitu. Itu seneng pas bisa terhibur pas itu. Tapi begitu sudah sedih lagi gitu kan. Dan ternyata memang betul ya hanya dengan kalau kita kencengi ingatan kita kepada Allah gitu, zikir kita kepada Allah, hasilnya itu kayak tadi itu kayak jadi kita jadi alhamdulillah gitu ringan aja padahal yo jane kita ini dipikir kudune sedih gitu loh. Tapi kok yo alhamdulillah kok ya enggak gitu. Jadi itu apa itu ya Bu yang dimaksud dengan tadi itu mungkin apa menjadi energi kebaikan gitu ya akhirnya. Iya. Alhamdulillah. Demikian sih. Iya, memang begitu. Jadi prosesnya itu kalau kita mendengarkan atau mengucapkan atau apapun lah yang tidak dzikir, itu ya seneng gitu ya. Apalagi sing pas gitu ya. Itu seneng gitu, tapi baru ya sedih mana ya gitu. Ya. Nah, kalau dzikir sebenarnya apapun itu yang saya yakin ibu-ibu sekalian yang sekarang ada di Zoom meeting ini pasti sudah pernah merasakan itu. Hanya saja sekarang belum dipekakan. Nah, ya sekarang dipekakan Bu, yuk monggo. Ya dipekakan. Ketika kita punya dalam kondisi apapun itu ya, dalam kondisi apapun.
Saya pernah itu dalam kondisi waktu nunggoni anak saya sakit. Saya cukup panik ya, karena apa? Ya bayangkan saja anak loro, muntah terus gitu ya, dimimiki muntah gitu ya. Rasanya panik banget gitu loh. Ya ini ono opo, kok nek mati piye, ya ngono tuh ono gitu loh. Tapi begitu kita mengucapkan zikir kepada Allah, Allahu Akbar, walillah ilham ya Allah. Itu ya ada langsung Allah memberikan ilham kepada kita. Ya. Tidak hanya sekedar memberikan ilham, tapi menancapkan dalam hati kita. Tenang, Ro, tenang. Ini anakmu Allah yang ngasih loh, gitu loh. Ilhamnya macam-macam, sehingga membuat kita tenang. Ya. Kan semuanya itu kan ada yang lewat panca indera kita kan, ibu-ibu sekalian. Allah memberikan ilham kepada kita itu kan lewat panca indera kita. Ya. Entah lihat penglihatan kita, entah dengan mulut kita, dengan telinga kita, dengan rasa kita, itu banyak. Yang kemudian dari panca indera itu dimasukkan ke dalam otak kita. Nah, itu namanya ilham. Ya. Nah, ilham kemudian dimasukkan dalam hati kita. Nah, jadi prosesnya begitu. Ya, tenang, Woro, tenang. Anak mungkin Allah yang punya, Allah yang akan jaga. Tenang, ya, benar itu saya jadi tenang. Oh iya ya. Jadi saya terus kemudian apa yang harus saya lakukan tuh tek gitu. Itu bukan karena kemudian kita pintar, tidak. Itu karena Allah membimbing kita. Bukan karena kita sacet-sacet, bukan. Ya, tapi karena Allah menunjukkan jalan itu kepada kita, mengilhamkan kepada kita. Karena kita sudah mengingatnya, maka Allah mengingatkan kita. Nah, itu prosesnya begitu. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian semua pernah merasakan itu. Nah, cuman persoalannya adalah saya mengingatkan pada diri saya dan ibu-ibu sekalian, kita itu seringkali zikir kepada Allah tuh dalam kondisi yang panik. Kalau kita belum panik, kita nggak pernah zikir kepada Allah. Padahal Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk berzikir itu setiap waktu. Mbok kuwi panik, mbok kuwi ora panik gitu loh. Itu kita selalu mengingat Allah. Itu. Ya. Nah, seringkali kita itu hanya berzikir ketika panik. Astagfirullah gitu ya. Seperti yang peristiwa siapa itu? Bojone Gorbachev itu ya, istrinya Gorbachev itu ya. Ketika mau gitu kan, dia oh my god gitu kan. Itu ketika panik, padahal kita itu disuruh oleh Allah, diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengingatnya. Nek kowe mengingat aku dalam kondisi apapun, maka seluruh perbuatanmu akan kubimbing, kata Allah. Enak banget tuh Bu, saya itu kadang-kadang enak itu memang bimbingan Allah, wis mlaku rono dibimbing, mlaku rono dibimbing ngono. Nek salah roro salah. Bu enak ya luar biasa itu. Enak banget tentunya nang kono enak banget. Tapi ya kita harus upayakan dengan berzikir. Oh dalam hadis kutsinya enggak cuma selain berzikir juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Melaksanakan sunnah hadis kutsi ya. Hadis yang redaksionalnya, yang datangnya, yang wahyu dari Allah, tapi redaksionalnya dari Rasulullah. Itu ketika engkau gitu ya melaksanakan sunnah-sunnahku, maka engkau akan tanganku, aku akan menjadi tanganmu sebagai engkau berjalan. Aku akan menjadi kakimu ketika engkau berjalan gitu ya. Masya Allah itu. Enak banget itu. Ya kita tinggal melaku gitu ya, nanti salah. Kita cuma tinggal dongo, tinggal zikir, tinggal melaksanakan perintah Allah, digandani gitu. Bahkan ketika kita kemudian ingin meningkatkan kapasitas kita, jadi dikasih sama Allah peluang-peluang meningkatkan kapasitas kita agar cara berpikir kita itu benar, ngaji dilala, kenal karo biayin, kenal karo Bu Rahmi, tidak ngaji, kenal kalau Bu Aini, tidak ngaji, lah, Masya Allah. Ya, ngaten, moga-moga ini jadi penambah referensi saja. Ini ada yang di chat. Ibu Diah Ami dari Wonogiri menanyakan, Bu, apabila seseorang hafal Asmaul Husna, apa boleh dilafadzkan pada saat setelah berdoa? Jadi seperti menjadi seperti hafalan.
Insya Allah ketika kita itu hafal Asmaul Husna, ini sebagai wasilah untuk, itu kan adab-adab kita berdoa, salah satunya adalah memuji Allah. Ya, memuji Allah. Nah, salah satu pujian Allah itu ya Asmaul Husna itu. Ya. Kalau beberapa yang saya baca malah misalnya kita mau pengen menjadi orang yang lembut gitu ya, misalnya kita sedang menjadi guru, ya Allah lembutkanlah aku ya Allah, kita baca ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, itu boleh ya. Hampir semua Rasulullah bahkan mensunahkan ketika kita berdoa itu dibarengi dengan memuji Allah, salah satunya dengan Asmaul Husna. Dan boleh banget gitu ketika dilafalkan, itu boleh banget ya. Kalau sedang sebagai hafalan enggak apa-apa, memang harusnya hafalan ya. Jadi saya sendiri merasa ketika proses apapun, hafalan apapun ya, hafalan apapun, entah itu Quran ya, ini yang saya rasakan, entah itu pada itu ada ketika saya berdiskusi dengan beberapa pemateri tentang Quran atau tentang doa ya, kadang-kadang kita menghafal itu tidak mengetahui maknanya. Wes pokoknya hafalan wae gitu loh. Kok harus mulai hafal baru kemudian dimaknai pelan-pelan. Ya, nek ngapalke walaupun ada sebagian orang yang kalau menghafal karena dia harus pakai metode jembatan keledai gitu ya, kudu apal artine baru kemudian itulah. Kalau saya mumet tuh bahasa Arab ra iso. Jadi apalan wae gitu ya. Bahkan saya itu kalau seneng ya bacaan ya tikror itu ya. Ya sudah saya baca 10 kali, saya ulang, saya nggak pernah lepas matanya, saya sekalian hafalkan tempatnya. Itu baru kemudian nanti perkara perkara maknanya nanti bertahap. Ya, yang penting kemudian kita menghafal dulu. Ya, kalau untuk beberapa loh ya, untuk hal-hal yang sifatnya hafalan ya, yang sifatnya hafalan. Ya, Asmaul Husna gitu ya. Kemudian terbukti, ini sudah saya buktikan, saya belum tidak. Ibu-ibu nih ada yang rawuh nih, coba hafal Asmaul Husna, nganggo arti, mumet dah mereka. Tapi kalau hafal-hafalan Ar-Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salam, hafal. Wong saya aja kalau misalnya dengan pakai iya yang bingung nek nasaluka ya man huwa Allah ya hafal. Ya biyen ngajarine ngono gurune ya. Ya. Nah, itu jadi Ibu sekalian boleh enggak apa-apa kalau dilafalkan tuh enggak apa-apa. Malah sunnah. Ya malah sunnah, Asmaul Husna itu sunnah. Untuk dilafalkan pada saat berdoa. Ya walaupun mungkin bisa jadi awal-awal seperti kayak bentuk hafalan aja, enggak apa-apa. Ya, nanti dimaknai pelan-pelan. Ya, berproses. Bahwa alam bisawab. Jazakallah khair Bu Oro. Ada yang mau bertanya lagi Bu? Saya buka satu lagi barangkali. Mau raise hand atau via chat, monggo. Masih ada waktu 5 menit untuk bertanya. Nggak ada nggih? Sebentar saya. Ada, Ada. Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu. Oke, monggo Bu Sri Rahayu. Mana resen atau di itu? Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, perkenalkan saya Ibu Sri Rahayu dari Semarang, Ibu. Ini tadi Bu Woro menerangkan bahwa zikir itu bisa dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Lah yang saya yang belum saya mengerti itu maksudnya apa, Bu? Saya belum tahu ini. Zikir kok bisa dengan sholat, bisa dengan baca Al-Quran. Mohon diterangkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kita baca Quran surah 15 ayat 9. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Surat Al-Hijr ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan benar. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk. Oh, ini enggak. Maaf, salah. Inna nahnu nazalna. 9 ya, maaf salah ya. Inna nahnu nazalna. Ya, Jin Sewu. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, Nabi kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutup tangannya di mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan dari apa yang kamu serukan kepada kami. Nah ini sebenarnya sebentar Bu. Apa itu? Nggak begitu tepat ya. Sebentar. Mungkin saya salah nulis ini tadi nih. Salah nulis di ayatnya nih. Ini Masya Allah loh kan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Di situ Allah menyampaikan kepada kita bahwa ini sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Inna nazalna dzikra. Nah, ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa salah satu untuk zikir kita kepada Allah itu adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi zikir, tadi saya sampaikan bahwa zikir kepada Allah itu, mengingat Allah itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya sholat. Nah, dalam Quran surah sholat 20 ayat 14. Ya. Surat 20 ayat 14. Ya, Allah menyampaikan 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Nah, ya Allah menyampaikan kepada kita di ayat 14 itu bahwa sholat itu untuk dzikrullah. Sholat itu untuk mengingat Allah. Ya, itu sholat jadi yang pertama. Jadi sholat itu zikir ada sebagian daripada sholat. Ya, jadi boleh seperti itu. Nah, bentuk yang kedua ada dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bentuk juga dzikrullah. Ya, mengingat Allah. Ya, apalagi itu surat cintanya Allah kepada kita. Nah, ya kan? Berarti memang kita dengan membaca Al-Quran itu mengingat Allah. Lah kalau kita enggak tahu artinya enggak apa-apa. Masya Allah, Quran itu diciptakan oleh Allah itu, Bu. Masya Allah. Satu huruf saja ini Bu, ya udah preso. Satu huruf itu kebaikannya 10. Ya, maka kata Rasulullah alif lam mim itu bukan 3 huruf, bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Artinya tanpa kita mengetahui arti dalam Quran, kita sudah mendapatkan kebaikan dengan membaca 1 huruf saja. Artinya Masya Allah itu tuh dalam rangka zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bentuk Quran. Ya, jadi kita membaca Quran itu dalam rangka zikir kita kepada Allah. Ya, dalam rangka. Kalau kita melihat bahwa banyak sekali zikir-zikir kalimat-kalimat thayyibah itu sumbernya juga Quran. Ya, sumbernya Quran semua itu. Ya. Jadi sumber dari segala sumber hukum kita adalah Quran. Nah, tadi Ibu ya, kita dimaksud kami ya. Jadi Al-Quran itu adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah. Maksudnya membaca Al-Quran itu adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah.
Ya, makanya kemudian ada yang bertanya kepada saya tadi ya, contohkan, Bu, kalau misalnya saya waktunya istirahat di pabrik itu cuma 1 jam, 15 menit untuk sholat, 15 untuk zikir, dan selebihnya saya keluar untuk makan. Gitu. Itu saya memprioritaskan yang mana? Zikir kalimat thayyibah ya atau zikir Quran gitu. Ya. Ya utamanya kalau kita lihat dari fikihnya diprioritaskan adalah Al-Qur'an. Walaupun sebenarnya zikir-zikir yang ada itu semuanya dalam Quran. Istighfar ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, terus itu kemudian ayat kursi, Al-Fatihah, Subhanallah, itu semuanya Quran semua. Ya, tapi kalau kita membaca Quran boleh juga. Nathan, Bu Yayu, apakah sudah bisa ditangkap? Berarti dalam kata lain, zikir itu mengingat. Berarti Ya, betul. nilainya sama dengan sholat, sama dengan membaca Al-Quran. Begitu? Zikir itu adalah sebagian daripada sholat dan baca Quran. Di dalam sholat itu ada zikir, di dalam baca Quran itu ada zikir. Ya, begitu. Bentuk-bentuknya gitu. Bentuknya zikir itu banyak. Ketika kita sholat itu sebenarnya kita mengingat Allah, sedang mengingat Allah. Ketika kita sholat sedang mengingat Allah, tapi bentuknya sholat, gitulah. Jadi arti letterleknya hanya mengingat ya. Iya, mengingat Allah. Mengingat Allah itu banyak bentuknya, ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang dengan kalimat thayyibah, gitu ya. Gitu. Berarti nggak ada anunya Bu, tidak ada tinggi rendahnya zikir dalam zikir, sholat ataupun baca Al-Qur'an. Zikir itu bagian dari sholat itu, jadi tetap sholat tetap utama. Tetap utama maksudnya sholat. Misalnya panjenengan harus harus memilih gitu ya. Enaknya zikir apa ya, nggak bisa begitu. Jadi zikir itu sebenarnya mengingat Allah. Ya, zikir itu mengingat Allah. Itu maksud saya. Ya, okay. Maksud saya kalau hanya mengingat Allah, tidak usah sholat, tidak usah membaca Al-Quran, kita zikir aja kan lebih ringan gitu maksud saya. Oh gitu. Saya paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya Bu ya. Nggak usah sholat, nggak usah ngaji. Masya Allah ya. Aduh, luar biasa ini cerdas sekali nih Bu Yayu ini, Masya Allah. Ya, jadi cukup dengan zikir aja, ngapain tidak sholat? Wong yo sholat itu bisa mewakili zikir, tidak bisa Ibu. Ya, tidak bisa. Zikir itu sebenarnya secara makna itu mengingat Allah. Bentuknya itu bermacam-macam. Nah, tetapi bukan berarti kemudian sholat itu bisa disamakan dengan zikir. Ya, tapi bentuknya zikir itu adalah sholat. Moga-moga ini mudeng. Iya, mudeng sudah. Ya. Sudah. Hanya mencari keringanan saja. Hanya satu bentuk dari, tapi sholat tetap jadi sebagian dari itu, karena Masya Allah kalau kita maknai nanti Insya Allah kapan-kapan ada masukan ya, nanti kita bicara tentang makna zikir, makna sholat. Ya, saya kemarin juga baca tentang makna sholat menurut Imam Ghazali. Masya Allah, bergetar hati saya. Masya Allah, mungkin selama ini kita sholat ya wis sekedar menggugurkan kewajiban, mengengkak-engkuk gitu ya. Tapi ternyata bagaimana kemudian agar sholat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Wah, itu Masya Allah itu membuat ya Allah, ternyata selama ini kita jauh dari itu. Atur nuwun Bu Yayu. Nah, ini luar biasa ini pertanyaannya. Harusnya kalau punya door prize kasih door prize ini. Alhamdulillah. Yang ngasih tanggane dhewe.
Cerdas soalnya, kritis sekali tadi ya, Masya Allah. Barakallah, Bu. Oke, maturnuwun Bu Yayu, yang luar biasa pertanyaannya dan jazakallahu khair untuk yang sudah menjawab. Inti daripada dari hari ini adalah bagaimana menjadikan zikir itu adalah cara kita untuk mendekati kepada Allah, karena sesungguhnya wadah Allah di bumi itu adalah hati diri, maka cara menyirami hati kita itu adalah dengan berzikir. Sekali lagi Ibu, acara ini rutin tiap bulan di tanggal 20 malam, yaitu malam sekelikuran yang diadakan oleh MSI kerjasama dengan Departemen Dakwah Salimah Jawa Tengah. MSI adalah Mubalighah Salimah Indonesia Jawa Tengah. Ini adalah sekumpulan para asatidzah yang berkumpul di sini, terdiri dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Mudah-mudahan ke depan kita makin bersemangat untuk belajar di sini karena digawangi oleh para ustazah sekalian. Salah satunya ada Bu Rifah dari Kabupaten Semarang, Ustazah ini Narimah, Ustazah Arya Aji Astuti, Ustazah Rusmina, Ustazah Latifah Munawaroh dari Kudus ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan kebersamaan kita kali ini semakin menguatkan kualitas keimanan kita, termasuk tadi berzikir, nggih, Bu Yayu. Kembali berzikir itu adalah tadi dibarengi dengan kata ikhlas, jadi tidak ada embel-embel apa-apa kecuali hanya ingin dekat kepada Allah. Dan ini nanti bonusnya hadiah itu luar biasa, itu bonus daripada Allah. Ibu, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran atas partisipasinya dan ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Bu Woro selaku Ketua Mubalighah Salimah Jawa Tengah. Saya ucapkan kepada Ibu tadi pembaca tilawah Bu Septi dan Ibu Arya Astuti serta tim Humas PW Salimah Jawa Tengah yang sudah menyiapkan gorampenya. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala khilaf dan salah selama saya membawakan acara. Barakallah untuk Bu Woro dan tim. Luar biasa ini, walaupun ini saya lihat banyak dari majelis taklimnya Bu Woro juga ini. Pengerahan yang luar biasa, mudah-mudahan istiqomah ya Ibu. Amin. Mari sebelum kita tutup, kita baca istighfar bersama-sama dan serta doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Atas nama pembawa acara malam ini, saya mohon maaf atas segala khilaf. Alhamdulillah, falatakunana minal mutarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan semata-mata dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.